Shalom saudara, saya memberikan kelanjutan ya kan mengenai yang terakhir saya sedang berbicara soal kebenaran Allah. Amin. Saya langsung aja waktu itu Roh Kudus melalui Rasul Paulus mengatakan bagaimana dia sangat terbeban dengan bangsa Israel yang giat ya, tapi tidak menurut pengertian yang benar. Ya kan? Karena mereka tidak mengerti kebenaran Allah sehingga mereka mau meneguhkan kebenaran mereka sendiri. Firman Tuhan menyuruh kita cari dulu kerajaan Allah dan anugerah kebenarannya. Semuanya akan ditambahkan. Ya kan? Juga di Timotius dikatakan untuk kita mengejar salah satunya kasih, kesetiaan, terus juga apa? Anugerah kebenaran, righteousness, itu yang harus kita kejar. Ya kan? Bukan yang lain-lain, termasuk untuk pelayanan juga. Ya kan, kita nggak perlu kejar-kejar, itu kan buah. Amin, kalau kita mengejar ini pasti akan ada buahnya, akan ada kerinduan di hati kita untuk jadi berkat buat yang lain. Amin, haleluya. Nah, saya mau langsung aja karena waktu itu saya sedang berbicara dari Roma pasal 8. Ya, saya bacakan lagi ya dari ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Saudara sudah berada dalam Kristus loh ya. Amin, sudah ciptaan baru, tidak ada hukuman untuk saudara. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ya kan? Nah, kadang orang gini, iya tapi gimana Monica? Orang Kristen kok mengalami ini, mengalami itu seperti orang dunia. Ingat di sini dikatakan dalam Kristus. Ya kan? Secara roh kita sudah dalam Kristus. Tapi kalau anak-anak Tuhan tidak sadar akan hal itu, makanya anak Tuhan itu tanpa disengaja, ya kan, akan berbicara seperti orang yang belum di dalam Kristus. Dari situ akan timbul ketakutan, rasa terhukum, terus akan ngomong. Dari perkataan itu akan buka pintu sama iblis loh, akan buka pintu banyak hal. Makanya frase ini, Alkitab ini ada artinya, semua mengandung, semua tuh sinkron. Ya, sesuai dengan konteksnya bahwa kita sekarang sudah berada dalam Kristus. Kan ada istilah tubuh Kristus. Ya kan? Tubuh Kristus, kita tubuh Kristus. Kita bukan kepala, kita tubuh. Kristus kepala kita. Dia adalah kepala jemaat. Jadi kalau yang ada yang belum dapat pewahyuan yang bilang, oh belum tentu kamu selamat. Kamu bisa dibakar lagi. Loh, berarti Kristus apa? Dibakar lagi? Kristus disalibkan lagi? Kan enggak. Kenapa bisa punya pengertian itu? Karena kurangnya pewahyuan bahwa kita sudah berada di dalam Kristus. Hanya karena kita tahu ada istilah tubuh Kristus, bukan berarti kita mengerti loh. Amin, kenapa masih takut? Kalau dengar Yesus datang lagi, orang anak Tuhan mau meninggal takut. Iya kan? Kalau nyanyi, waduh saya merindukanmu Tuhan. Mau ketemu kok takut. Karena merasa belum siap. Lo belum siap, mau ngapain lagi untuk siap? Amin. Untuk kesiapan itu udah selesai loh. Karena itu semua kan karena Yesus. Yesus kan udah selesai. Dia udah bangkit bagi pembenaran saudara dan saya. Soalnya dia diserahkan bagi pelanggaran saudara dan saya. Dia sudah dibangkitkan. Ya kan? Kelayakan saudara dan saya, oke-nya saudara saya untuk diterima sama Allah, itu sudah selama-lamanya, satu kali selamanya sudah. Itu Ibrani 10 ayat 10, 12, 14. Ibrani 8 ini banyak ayat-ayatnya saudara. Tapi biarlah ini jadi pewahyuan. Bukan hanya hidup dari frase yang mati. Kita lebih lagi meneguhkan diri kita. Sehingga kita lebih mantap, lebih ada damai. Amin saudara. Itu warisan saudara dan saya. Jadi Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dari hukum dosa dan maut. Ya kan? Haleluya. Kita nggak lagi di bawah hukum Taurat, kita sudah di bawah kasih karunia. Ya, kita sudah dibebaskan dari hukum dosa dan maut. Ya kan? Yaitu apa? Hukum dosa dan maut. Begitu saudara salah, langsung saudara harusnya dihukum. Tapi loh kok, ya kan? Saudara nggak sempurna kok. Ada Roh Kudus dalam diri saudara karena saudara sudah dimerdekakan. Ya kan? Kalau orang yang belum, itu masih di bawah hukum itu. Ya kan? Jadi pasti bisa kena, ya kan, bisa kena hukuman, bisa kena bencana,
bisa kena kutukan karena belum dimerdekakan, karena belum berada dalam Kristus. Sebetulnya Kristus sudah merdekakan, tapi orang itu harus terima secara pribadi. Ya kan? Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Hukum Taurat itu baik loh. Kasihlah Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, pikiranmu, ya kan semuanya, ya kan. Kasihlah sesamamu, ya kan seperti dirimu sendiri, ya kan. Itu hukum Taurat. Terus ya jangan hormatilah orang tuamu, jangan bersaksi dusta, ini segala macam. Itu hukum Taurat itu baik. Itu semua menjadikan kita bisa hidup harmonis, ya kan. Tapi masalahnya hukum Taurat itu tidak bisa nolong kita. Kita seperti kaca. Kaca itu tidak punya kuasa untuk menahin rambut kita yang berantakan. Amin cuman kasih unjuk aja. Ini kamu tuh seperti ini. Hukum Taurat tuh kasih lihat saudara tuh nggak sempurna. Selalu ada sesuatu. Nah kalau orang Farisi pikir mereka bisa. Enggak. Tuhan bilang di dalam hati kamu. Kalau kamu ingin sesuatu yang bukan milik kamu udah salah. Iya kan? Mikirnya yang udah salah udah nggak kudus. Nah loh. Tapi dikatakan di sini karena tak berdaya oleh daging. Kenapa maksudnya? Hukum Taurat itu baik dan kudus. Tapi karena kita sudah lahir dalam keadaan berdosa karena dosa Adam. Ingat terakhir saya bicara dari Roma 5 ayat 18-19. Ya kan bukan salahnya hukum Taurat, kitanya yang sudah ada pembawaan dosa. Dimana kalau dilarang semakin jadi gitu. Amin. Itu sudah ada di dalam daging kita. Makanya tidak berdaya, daging kita yang nggak berdaya. Kita kepingin tapi daging kita nggak berdaya. Ya kan? Dan karena itu apa yang Allah lakukan? Ya toh? Haleluya. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Amin saudara. Sekarang haleluya. Allah telah melakukannya untuk saudara dan saya. Yaitu apa? Dia ya kan di sini katakan dengan jalan apa? Dengan jalan haleluya. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Mengutus anaknya sendiri dalam daging. Ya, dia harus utus Yesus yang punya daging seperti kita. Yesus hidup dalam tubuh seperti kita. Ya kan? Cuman bedanya apa? Tidak ada darah Adam di dalamnya. Itu sebabnya ya kan dia bisa jadi korban dosa. Ya kan? Walaupun dia dicobai seperti kita loh. Alkitab mengatakan dia dicobai seperti kita, hanya dia nggak berdosa aja. Itu Ibrani 4. Ya karena dia bisa merasa marah, dia bisa merasa capek, ya kan? Dia bisa merasa nggak mau. Iya kan? Bisa itu, dia dicobain saudara. Jadi waktu iblis mencobai Yesus itu benar-benar cobaan, tapi dia bisa tidak berdosa. Allah yang mengutus anaknya, karena dia tahu kita tidak berdaya. Ya kan? Telah dilakukan oleh Allah, telah loh ya. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Daging itu yang dikuasai dosa, bukan Yesus. Yesus punya tubuh manusia. Dia dalam daging tapi dia tidak ada dosa. Ya, karena dosa, karena dia tidak ada darah Adam, tidak ada pembawaan dosa dalam Yesus. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Amin. Jadi dagingnya saudara dan saya yang kadang-kadang masih muncul ya, kepengen marah, kepengen gimana, atau nggak tahu lah apa, ya kan? Itu sudah dihakimin. Dengan iman saudara terima. Amin saudara. Makanya gimana supaya berhenti kebiasaan yang tidak baik? Ya kan? Percaya daging itu sudah dihakimin. Percaya dengan iman itu sudah dihakimin. Ya kalau sekarang ada sesuatu kebencian atau apa, ya kan? Saudara langsung bilang, dalam nama Yesus itu sudah dihakimin dalam Yesus. Amin saudara. Haleluya. Ya kan? Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Ya kan? Di dalam Yesus. Dagingnya saudara sudah dihakimin. Kebiasaan burukmu, ya kan? Apa saya nggak tahu, ya kan? Kelemahan apa? Itu sudah dihakimin dalam Yesus. Ya kan? Supaya apa? Kenapa di dalam Yesus? Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, di dalam saudara dan saya. Tuntutan hukum Taurat apa? Kita nggak boleh ada cacat celah loh. Nggak boleh ada pelanggaran sedikit pun. Sikap yang nggak boleh. Itu semua batal, kena hukuman pasti. Tapi itu
telah digenapi, bukan oleh kita, di dalam kita. Amin, saya ulangin, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, bukan oleh kita. Amin, bukan oleh jerih payah kita, bukan oleh kesungguhan saya untuk saya gini-gini berhenti, saya disiplin, bukan. Tapi di dalam kita. Amin. Yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Maksudnya apa? Nah, dengerin terus. Menurut roh apa? Yaitu apa? Kita kan sudah mulai dengan roh. Waktu kita terima Yesus, kita hidup oleh roh. Kita dengan iman, kita menerima Yesus, kita sudah mulai dengan roh. Itu kan bukan jerih payah kita. Kita bilang di Efesus 2, jangan ada orang yang memegahkan diri. Nggak ada orang yang bisa memegahkan diri. Oh, saya selamat karena saya begini gitu. Kita tahu itu bukan. Amin. Haleluya. Kita sudah mulai hidup oleh roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Ya kan? Ya kan? Jadi kalau orang itu belum diselamatkan, dia akan selalu berpatokan pada sumber daya manusia, apa yang dia lihat, dia pikir, menurut dia, maunya dia. Itu daging ya, jerih payah, upaya manusia tanpa Kristus. Ya kan? Karena keinginan daging adalah maut, dan itu menghasilkan maut. Menghasilkan ada maut, sehingga akan nggak bisa lepas dari dosa. Itu orang yang belum menerima Yesus, nggak ada kekuatan. Ya kan, akan ada maut. Bisa kena kutuk, bisa mengalami ini itu, tidak bisa lepas dari kebiasaan buruk ya, tidak bisa lepas dari dosa. Jadi nggak usah fokus ke situ. Wah, orang ini begini gitu. Ya kalau dia belum hidup dalam roh ya pasti begitu. Kalau dia belum dilahirkan kembali itu ya begitu. Dia nggak ada kemampuan loh. Jadi nggak usah fokus ke situ. Tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Bahasa Inggrisnya lebih tepat. Dikatakan di situ. The mind of the flesh. Pikiran daging, ya kan, adalah maut. Pikiran daging itu harus selalu ngelihat dulu, saudara. Mau lihat ada bukti dulu. Kalau enggak, waduh, saya nggak bisa tenang. Nah, itu maut itu, nggak bisa tenang. Saya nggak bisa, karena masih gini, masalahku belum selesai. Nah, itu pikiran daging. Harus ngelihat dulu. Harus kalau ini udah jadi, bisnisku udah go, baru aku tenang. Itu pikiran daging, saudara. Ya kan, aku nggak bisa tenang, aku belum ada pacar. Harus mana? Itu pikiran daging. Selalu pakai kekuatan sendiri, pakai tanpa Kristus. Pikiran itu ya. Tetapi pikiran roh, the mind, kecenderungan pikiran roh. Pikiran-pikiran roh akan, ya kan, life, hidup, life and peace. Akan ada hidup. Wow, ada kelegaan. Dan damai sejahtera. Hidupnya Allah itu kayaknya di sini tuh lega, terus damai, terus kayak nggak ada nggak ada yang ditakutin, nggak khawatir masa depan gimana, ntar gimana gini, nggak gelisah. Semakin lama makin teguh, nggak perlu ngelihat dulu, wah kalau aku belum ada sekian miliar nih, aku nggak bisa tenang. Nah itu daging. Tapi kalau pikiran roh, wow, Yesus ya kan adalah kebenaranku. Nah, pikiran roh itu pikiran yang timbul dari saat kita terus percaya ya kan siapa kita dalam Kristus. Itu ya, nanti sebentar ya. Jadi saat kita berpikir sesuai dengan pikiran roh, akan ada hidup dan damai sejahtera. Jadi saat saudara ya lagi mikir sesuatu, saudara pikir salah ya. Saudara lupa diri saudara siapa. Saudara lupa saudara dikasihin. Saudara lupa saudara lagi pikir dari hanya sumber daya manusia. Akan ada rasa berat, maut. Saudara mulai merasa berat, bisa stres, bisa depresi, kok rasanya bisa marah, bisa kesal, ada sesuatu. Itu bagian dari death, dari maut. Itu mulai rasa tertekan itu. Kenapa? Karena itu daging kita. Ya kan? Kita mau kitanya, kita merasa kita mampu. Saya harus begini dan begitu. Ya kan? Saya nggak suka dia begini. Nah itu semua daging, upaya manusia, kebenaran sendiri, bukan kebenarannya Allah. Rasa berat, stres, depresi, ya kan, segala macam perbuatan daging yang tadi berselisih, nggak mau kalah, nggak mau mengampuni, terus tuntut, harus benar dulu, kalau nggak, waduh itu semua ya.
Itu dagingnya menghasilkan pikiran kedagingan, menghasilkan perbuatan daging. Ya kan? Nah, gimana caranya? Ya kan? Nah, di sini dikatakan, ya kan? Haleluya. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah karena ia tidak takut kepada hukum Allah. Hukum Allah itu apa? Hukum roh kehidupan. Percaya dulu kepada putranya. Waktu orang tanya, Yesus, apa yang kita harus lakukan untuk melakukan pekerjaan Allah? Dia bilang, percaya sama putranya yang diutus. Itu ada di Yohanes pasal 6. Dia cuma bilang percaya. Ya kan? Haleluya. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Orang yang tidak lahir baru tidak bisa hidup oleh roh. Jadi tidak usah fokus kepada perbuatan dosa orang. Ya, itu tidak nolong. Ya, itu sudah firman Tuhan sudah bilang, nggak bisa takluk. Kalau mereka tidak lahir baru, tidak ada kemampuan untuk berbuah. Amin. Karena rohnya masih mati. Yesus tidak datang untuk menjadikan orang jahat jadi baik. Yesus tidak datang untuk memberikan peraturan. Yesus datang untuk menghidupkan orang manusia yang sudah mati, yang sudah pisah dari sumber hidup, pisah dari Allah. Makanya dia datang untuk memberikan hidup dan memberikannya dalam segala kelimpahan. Orang kalau mati, mau orang itu lebih baik, kurang baik, sama-sama orang mati. Jadi nggak ada yang perlu dimegahkan atau dibanding-bandingin. Saya dulu nggak sejahat dia, nggak ada hubungannya. Sama-sama kita dulu mati, saudara. Yesus datang untuk berikan hidupnya, makanya kita hidup. Nggak usah lihat ke belakang, nggak usah banding-bandingin. Ya kan, dulu saya nggak ada hubungannya, saudara. Amin, saudara. Karena kita dulu mati, kita sudah dihidupkan oleh hidupnya dia. Amin, haleluya, haleluya. Jadi tidak mungkin orang bisa berbuah kalau dia belum menjadi satu dengan Kristus, belum jadi carangnya, nggak bisa berbuah. Ya kan, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ya kan, nah baca, perhatikan baik-baik. Bagaimana Ibu Monica hidup dalam roh? Tetapi kamu tidak hidup dalam daging. Nah, ini kabar baiknya. Saudara tidak hidup dalam daging. Saudara sudah ciptaan baru. Saudara sudah mulai dengan roh, dengan iman. Amin. Melainkan dalam roh, yaitu apa? Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Apa rahasianya hidup dalam roh? Bukan saya harus begini gitu supaya. Enggak. Iman. Yaitu saudara sudah, haleluya, di dalam roh karena saudara, roh Allah ada di dalam saudara. Saudara sudah ciptaan baru. Amin. Saudara sudah tubuh Kristus. Saudara hidup oleh roh. Gimana caranya supaya lebih nyata? Ngakuin. Saya tidak hidup dalam daging. Saya dalam roh karena roh Allah diam di dalam saya. Itu, haleluya, itu namanya orang benar hidup oleh iman. Beriman sama firman-Nya ini. Jangan, gak usah begini dan begitu, saya harus begini, terus kita menuntut diri kita, terus kadang kita merasa lebih baik dengan si anu, lebih kurang. Itu bukan begitu. Karena pada mulanya itu bukan soal kita. Bukan soal kita. Begini dan begitu, itu soal Yesus. Dan dia sudah berikan dirinya sebagai persembahan yang hidup, yang sempurna. Dan waktu kita terima Yesus, kita sudah hidup dalam roh. Kita hanya perlu terus terima terus. Firman-Nya yang adalah roh dan hidup. Firman-Nya adalah Allah sendiri. Saat kita terima ini secara pribadi, saudara ngakuin secara pribadi, saya tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Karena roh Allah diam di dalam saya. Amin, saudara. Haleluya. Ya kan, ayat berikutnya kan, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Saudara kan sudah ada roh Kristus. Kalau saudara belum, saya sarankan saudara terima Yesus. Amin. Jangan lagi suka ngomong, ya kita kan manusia biasa. Saudara bukan manusia biasa. Saudara bisa punya perasaan seperti manusia biasa. Tapi perasaanmu bukanlah kebenaran. Itu bukan jati dirimu. Kalau saudara sekarang lagi marah sama seorang, lagi dendam, itu bukan jati dirimu. Itu bukan diri saudara. Itu hanya emosi saudara. Bukan yang menyangkali. Saudara bisa menundukkan itu. Saudara mulai, ya kan, mengatakan jati dirimu. Sehingga emosimu akan berubah. Jangan tunggu sampai emosimu bagaimana. Ngomong dulu firman-Nya. Akuin dulu jati dirimu. Sebab emosi itu ada karena pantulan dari pikiran.
Kalau pikiran saudara salah, pikiran daging, saya marah karena dia begini dan gitu. Saudara lagi pakai kebenaran sendiri kan. Saudara menuntut orang, makanya marah. Saudara dendam karena saudara merasa sudah dia salah, saudara benar. Ya kan, saudara sedang lupa kebenaran Allah, bahwa kebenaran Allah saudara berhak untuk dipulihkan. Saudara dibela, saudara nggak dihukum. Saudara lagi salah, saudara benar, nggak ada hubungannya. Karena itu kebenarannya Allah, bukan kebenaranmu. Saat saudara lupa, gimana caranya? Emosi negatif. Jangan, nggak perlu nunggu sampai emosimu reda, langsung ngomong. Langsung ngomong, saya percaya Yesus sudah jadi dosa untuk saya. Saya percaya Yesus yang tidak mengenal dosa jadi dosa agar saya dibenarkan. Haleluya. Di dalam Allah. Saudara ngakuin dulu. 2 Korintus 5 ayat 2. Saudara ngakuin Roma 5 ayat 1. Roma 8. Saudara terus-menerus mengakuin bahwa saya tidak hidup dalam daging. Amin. Itu sudah disalibkan. Ingat Roma 5 tadi dikatakan, ya siapa yang dalam Kristus sudah menyalibkan daging dengan segala keinginannya, segala hawa nafsunya. Terima dengan iman. Itu sudah disalibkan. Saya tidak akan turutin. Amin. Ini bukan diri saya yang sebenarnya. Ini manusia lama. Itu sudah berlalu. Itu sudah disalibkan. Tinggalkan terus disalib itu. Amin. Amin. Jangan ngakuin, jangan pakai mulutmu untuk ngakuin. Saya Pak, wah, jangan. Itu nanti ada maut. Merugikan saudara. Membawa maut, ya kan? Kutukan, penyakit, segala macam, bencana, segala macam itu maut loh. Jangan, ngapain? Saudara sudah ditebus. Amin. Haleluya. Saudara sudah punya Roh Kristus, saudara hidup milik Kristus, saudara sudah hidup dalam Roh, ya kan? Dan teruslah saudara beriman sama Dia, ya kan? Tapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Haleluya. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Jadi maksudnya apa? Saat kita merasa lemah, kita merasa tidak berdaya, apakah itu emosi atau mungkin di dalam tubuh kita nggak pengen melakukan yang benar atau apalah, nggak tahu. Bagaimana, ya kan? Supaya roh Dia, Roh Kudus membangkitkan kita, membangkitkan jiwa kita. Kita mengakuin dengan iman jati diri kita. Saudara mulai akuin ayat-ayat ini. Tidak ada penghukuman untuk saya yang berada dalam Kristus. Amin. Terima kasih Bapak. Tidak ada penghukuman untuk saya. Saudara ngakuin. Saudara pakai itu jati diri saudara. Terus roh yang memberi hidup telah memerdekakan saya dalam Kristus. Saya sudah dimerdekakan dari hukum dasar dan hukum maut. Saya tidak lagi dihukum. Walaupun dari perbuatan saya tidak sempurna. Atau mungkin kali ini saya merasa saya sudah melakukan yang benar. Tapi itu bukan kelayakan saya. Amin. Perbuatan benar saya adalah buah. Karena Kristus ada di dalam saya. Amin saudara. Haleluya. Saya tidak lagi dihukum. Allah selalu mengasihi saya. Dia ada di pihak saya. Amin. Untuk menolong saya, untuk menopang saya. Semuanya dijadikan baik. Segala yang sudah iblis curi dipulihkan 2 kali 7 kali lipat. Amin saudara. Haleluya. Saudara, waktu saudara mengakuin jati diri saudara. Saudara mengakuin siapa diri saudara. Amin. Apa yang firman Tuhan katakan. Amin. Saya dipimpin oleh roh. Amin. Waktu saudara mengakuin, saudara sudah diampuni. Saudara akan ada damai. Saudara akan lebih gampang mengampuni. Saudara akan penuh sukacita. Saudara akan ada konsistensi. Karena kalau saudara terus-menerus beriman sama Dia, karena Dia konsisten. Saudara terus-menerus mengandalkan Dia. Saudara akan jadi orang yang konsisten. Akan lebih gampang mengatasin fluktuasi emosi. Lebih gampang mengatasin pikiran-pikiran negatif. Imajinasi yang gak baik. Lebih gampang. Kenapa? Karena bukan dengan kemauan keras. Gak langsung, tapi dengan beriman. Ya kan? Ingat, kita dalam roh. Kita sudah mulai dengan roh. Karena ada roh Allah. Waktu kita mengakuin, Dia, Roh Kudus membangkitkan kita. Membangkitkan tubuh kita. Membangkitkan roh kita. Ya kan? Lebih lagi jiwa kita. Sehingga kita bisa menundukkan emosi kita. Sehingga waktu kita mulai ngakuin, kita merasa, aduh, kok kayaknya saya jadi tenang ya. Amin saudara. Saya sering, saya lebih sering lah ya kan, belakangan ini ya. Lebih lagi mengerti ya. Gimana kalau kita udah lebih ngerti, lebih gampang ya. Waktu di hadapan gimana, ngakuin aja, ngakuin.
Sehingga kok tiba-tiba, maksudnya bukan tiba-tiba, kok jadi lebih tenang ya. Kayaknya perlakuan orang itu yang wah kayaknya gimana, kok jahat sekali ya. Perkataan dia penuh dengan kebencian, padahal ya kan nggak ada orang itu yang kemauannya nggak diturutin, ya kan, dia marah, dia bagaimana kan, mungkin dimanja sama orang tuanya ya. Saya menghadapin, ada pernah orang-orang seperti itu, salah didik ya, ya kan, dan orang itu punya masalah bukan sama saya aja sih, ya kan, waktu saya menghadapin nggak bisa terima, marah, nggak mau peduli siapa aja, ya kan, maki atau apa. Kenapa begitu? Kenapa orang itu nggak damai? Apakah orang Kristen apa bukan? Kenapa? Karena dalam daging dia belum sadar dia dikasihin tanpa syarat. Dia belum menyadari jati diri dia. Kalau dia menyadari, dia pakai jati diri dia nggak akan begitu. Amin, saudara. Kita akan lebih menguasai emosi kita. Nggak akan terus menerus sampai bertahun, apalagi sampai bertahun-tahun, saudara. Kenapa? Hampir nggak pernah ngakuin jati diri, ya kan? Cuman baca firman, tapi nggak jadikan pribadi dan tidak ngakuin dengan iman. Hidup dan mati itu di mulut loh. Ingat kan, waktu kita berpikir secara Kristus, kita berpikir pikirannya Kristus sebagai ciptaan baru, ya kan, kita ngakuin kita sedang berjalan dalam roh. Ada hidup, ya kan, life and peace. Ada hidup dan damai sejahtera. Tapi waktu saat kita lupa, kita berpikir seperti orang yang belum ditebus, seperti orang yang belum berada dalam Kristus, seperti orang yang belum benar sepenuhnya di hadapan Allah. Tidak akan ada damai, malah maut. Mulai ada rasa kering, kurang dikasihin, ya kan, ada lebih gampang. Kayak kalau tempat yang kering, saudara, percikan aja bisa bikin kebakaran loh. Cepet sekali tersinggung, cepat sekali terpengaruh. Kenapa? Kering, saudara. Firman Tuhan bilang kalau roh jahat diusir keluar, dia akan pergi ke tempat yang kering. Kering berarti apa? Kalau orang kering itu orang apa? Kurang kehidupan. Kurang karena firman Allah itu roh. Ya kan? Firman seperti air. Ya kan? Sungai kehidupan, air kehidupan. Itu kalau terus-menerus kita terima, kita hayatin, kita perkatakan, kita berdiri, kita lepaskan. Itu terus-menerus, jadi nggak kering. Mengucap syukur, menyembah dia. Ya kan? Kita kembalikan firman-Nya lagi kepada dia, tidak akan kembali kepada sia-sia. Kita jadi nggak kering. Jadi roh jahat itu susah, mau ganggu-ganggu lama-lama susah. Mungkin di taraf tertentu bisa, udahannya dia nggak bisa. Kenapa? Karena dia nggak tahu, untuk kita itu air, untuk dia itu api, saudara. Api Tuhan yang membakar, bukan apinya dia. Karena iblis kirim apa? Panah api loh. Apinya dia tuh bikin gelisah, bikin takut, bikin ketukan, bikin marah, bikin nggak tahu, jadi kayak gelap, stres, ya kan? Tapi haleluya, pikiran roh, hidup dan damai sejahtera, saudara, tidak di dalam daging. Jangan pernah ngomong, wah memang kamu masih kedagingan. Nggak ngerti. Kita dulu gitu ya, kita semua gitu ya. Ya berarti orang itu masih belum sadar, ya kan, jati diri dia aja. Kita doain aja. Kita ingatkan saudara seiman kita, kamu udah ciptaan baru loh. Allah juga nggak ngelihat kamu menghukum kamu. Kenapa kamu ribut? Kenapa berselisih? Allah juga nggak begitu sama kamu kok. Dia ampunin kamu, dia terima kamu tanpa syarat. Kamu sudah berada dalam Kristus. Amin, kamu dikasihin. Apa sih yang bikin kamu marah dan berselisih terus-menerus? Nggak ada alasan. Udah selesai. Amin, saudara. Haleluya. Saudara, puji Tuhan. Tuhan mengasihi saudara. Saudara sudah berada dalam roh. Ya kan, hukum roh kehidupan sudah memerdekakan saudara dari hukum dosa dan maut. Yesus sudah menjadi dosa untuk saudara, dia sudah jadi kutuk untuk saudara. Saudara sudah di bawah kasih karunia, tidak lagi di bawah hukum Taurat. Saudara gak bisa lagi dikuasai dosa dan kutukan. Saudara sudah ciptaan baru, roh Allah diam dalam saudara. Saudara akan terus berbuah dan lebih lagi sampai Yesus datang lagi. Tuhan memberkatin. God bless.